Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aini, kelas karyawan semester 4, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan mempresentasikan terkait tugas UAS ID 4 dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Yang pertama, mengenai kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan reproduksi yang ada dalam Al-Quran yaitu mengenai seksualitas, homoseksual, kontrasepsi, kehamilan, menyusui, dan juga mengenai aborsi. Haid. Ayat yang membahas tentang konsep menjaga kesehatan reproduksi yang ada dalam Al-Quran adalah tentang larangan berhubungan dengan istri ketika haid, anjuran berhubungan pada tempatnya, dan masih banyak ayat-ayat yang menerangkan hal tersebut, seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Semua ulama mazhab bersepakat bahwa haid akan dialami seorang anak perempuan minimal pada usia 9 tahun. Jika belum mencapai umur 9 tahun namun sudah mengeluarkan darah dari tubuhnya, maka itu bukan darah haid, tapi darah penyakit. Klasifikasi wanita haid. Yang pertama adalah mubtadiyah, yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Yang kedua adalah mu'tadah, adalah wanita yang sudah terbiasa haid sehingga memiliki kebiasaan dan mengetahui kapan dan berapa lama masa haidnya. Yang ketiga yaitu mutahayyirah, adalah wanita yang lupa kebiasaan haidnya, baik kapan datangnya haid atau kadar waktunya, atau lupa kapan permulaan siklus haidnya. Apabila wanita itu teringat momen di mana dia bersih dari haid, maka setiap kali datang momen tersebut dia harus mandi besar. Misalnya dia teringat bahwa haidnya bersih pada saat tenggelam matahari, maka tiap kali tenggelam matahari dia harus mandi besar. Dan jika dia sama sekali tidak mengingatnya, maka dia harus mandi besar setiap kali akan melaksanakan sholat wajib. Kehamilan. Kehamilan adalah suatu ibadah. Terdapat dalam kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12-14, menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari saripati dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpalan darah, dan kemudian segumpalan dari tersebut Allah ciptakan menjadi segumpal daging, dan segumpalan daging Allah jadikan tulang belulang. Persalinan atau melahirkan. Persalinan tidak hanya sekedar prosesnya saja, tetapi ada proses adab, penghormatan, dan kehormatan diri. Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Menyusui. Al-Quran menganjurkan bayi yang baru lahir disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Hal ini diungkapkan dalam Quran surat Luqman ayat 14, Al-Baqarah 233, dan Al-Ahqaf ayat 15. Quran surat Luqman ayat 14. Ajaran Islam juga menunjukkan pemuliaan bagi para ibu yang sedang dalam masa menyusui dengan memberikan keringanan atau rukhsah untuk tidak menjalankan puasa Ramadan dan tidak perlu mengganti qadha di luar bulan Ramadan, namun cukup menggantinya dengan membayar fidyah. Keringanan ini diberikan oleh umat Islam karena ibu menyusui dan ibu hamil digolongkan pada orang dalam kondisi berat untuk berpuasa. Sebagaimana perkataan Ibnu Hibban kepada seorang ibu yang hamil, artinya, engkau termasuk orang berat berpuasa, maka engkau wajib membayar fidyah dan tidak usah mengganti puasa atau qadha. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ad-Qarutni.
Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Artinya, diriwayatkan dari Anar bin Malik bahwa ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi berpergian serta membebaskan puasa dari perempuan yang hamil dan menyusui. Hadis riwayat An-Nasai. Selanjutnya mengenai tentang pelayanan kesehatan Islam. Pelayanan kesehatan, perbedaan pelayanan kesehatan seperti RS Islam berbeda dengan RS lainnya. Tanggung jawabnya lebih besar. Di dalam Islam ada yang harus dipegang teguh dalam pelayanan kesehatan. Bukan sekedar menekuni bidang profesi, tetapi harus ada nilai ibadah, akhlak, akidah, dan muamalah. Pelayanan kesehatan Islami harus menjadi prioritas baik asuhan medik dan non-medik dengan kaidah-kaidah Islam. Nilai-nilai yang harus ditanamkan di pelayanan kesehatan Islam yaitu nilai ihsan, yaitu melakukan pelayanan dengan maksimal atau terbaik. Dalam bertugas tetap ingat Allah. Yang kedua adalah nilai rahmah atau nilai kasih sayang. Dalam memberikan pelayanan dibingkai dengan rasa kasih sayang, menyayangi makhluk Allah di muka bumi. Yang ketiga yaitu nilai nusrah, memberikan pertolongan, meringankan beban dan memberikan solusi kepada orang sakit. Yang keempat, nilai al-manfaah atau memberikan manfaat kepada seluruh aktivitas di lembaga tersebut semuanya bersifat manfaat, baik tenaga medis dan non-medis serta pasien dan keluarga. Yang kelima, nilai ma'ruf, berbuat baik sesuai uruf, berbuat baik kepada orang yang melihat uruf atau tradisi. Keenam, nilai as-surur, memberikan kebahagiaan, memberikan pelayanan sama dengan sedang memberikan kebahagiaan kepada pasien atau keluarganya. Yang ketujuh, nilai ukhuwah atau membangun tali persahabatan. Membangun ukhuwah dengan orang lain yang tujuannya melekatkan tali silaturahmi. Manfaat. Munculnya loyalitas dalam diri pekerja. Segala aktivitas dalam bekerja semata-mata untuk mencari pahala dan ridho Allah. Pasien merasa nyaman dan membuat peluang untuk pasien kembali lagi ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Menjadikan pelayanan kesehatan Islam memiliki ciri khas sopan, santun, dan sabar. Pedoman manajemen pelayanan kesehatan Islam menganut pedoman Islam. Selanjutnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Konsep ketiga syariat dalam Islam. Dalam perspektif syariat Islam yang dilindungi ialah 5 hal yang esensi, yang menjadi kepentingan utama manusia yaitu, yang pertama, hifdzul abdin, menjaga agamanya, yaitu pekerjaan yang bisa sholat tepat waktu bagi karyawannya, pekerjaan yang tidak meninggalkan sholat Jumat atau sholat 5 waktu lainnya. Menjaga kesehatan dan nyawanya, yaitu pekerjaan harus mendapatkan keselamatan kesehatan dari perusahaannya. Diselamatkan dari isi akalnya, terjaga dari kesehatan akalnya, tidak depresi dan tidak dihasut oleh hal-hal yang tidak baik. Menjaga keturunannya, maksudnya yaitu hendaklah dibuat lingkungan yang sehat agar tidak jadi lingkungan yang menyimpang yang merusak sisi rumah tangga. Keselamatan hartanya, artinya orang yang bekerja di situ tidak hanya selamat dari kesehatannya, tapi harus selamat juga dengan sisi keuangannya. Upahnya harus diperoleh juga harus pantas dengan kinerjanya. Nabi SAW mengingatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang dari kalian ketika dia melakukan satu kerjaan, maka kerjaan itu menjadi suatu kerjaan yang maksimal, yang sungguh-sungguh tidak asal-asalan. Dalam Islam, aspek praktis ketiga supaya tidak terkena bahaya di tempat kerjanya. Dalam hukum Islam, jika ada kesalahan sama bekerja yang disebabkan oleh keteledoran dari atasannya, maka akan didenda 100 ekor unta atau setara dengan 2 miliar rupiah. Selanjutnya, mengenai epidemi perspektif Islam. Bagaimana Islam menghadapi permasalahan wabah yang menular tersebut? Wabah menular dalam bahasa syariat atau bahasa Islam disebut taun atau wabah penyakit yang menyebar secara cepat. Dampak negatif yang menular secara cepat dan merusak badan dan mendatangkan banyak penyakit bagi manusia. Dari zaman ke zaman terjadi dan terus ada bahkan menjadi sebuah wabah yang sudah sejak lama ada di muka bumi.
Bahkan sebelum Nabi diutus, tahun atau wabah ini sudah pernah ada di muka bumi ini. Yang awalnya adalah tahun ini Allah ujikan untuk orang-orang Bani Israel, tujuannya sebagai hukuman. Sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wabah atau pandemik itu adalah ayat-ayat Allah untuk menghentikan kejahatan manusia, dijadikan oleh Allah untuk menguji manusia. Sikap yang diambil dalam menghadapi pandemik adalah, jika terjadi wabah di suatu daerah, maka sikap kita adalah jangan memasuki daerah itu. Jika pandemik atau wabah terjadi di satu daerah dan ternyata kita ada di dalamnya, maka jangan lari keluar dari daerah tersebut. Karantina dinilai sangat aktif karena ada landasannya agar wabah tidak menyebar. Membutuhkan pencegahan secara spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak tasbih, memperbaiki hubungan kita dengan Allah secara intensif, tinggalkan berbagai macam kesyirikan, kemaksiatan, minuman keras, perzinahan, dan lain-lain. Sabar, penguatan mental ke masyarakat agar tetap kokoh dan tetap dalam pendirian, tidak putus asa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau bertemu dengan macam-macam wabah dan ujian, maka perbanyak sabar karena vaksinasi yang ampuh. Sabar itu akan memberikan imunitas kekebalan jiwa dan badan sehingga akan sehat. Karena sabar, segala urusan yang berat menjadi ringan, yang banyak terlihat menjadi sedikit. Pendekatan yang bersifat preventif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tutuplah semua wadah-wadah, gelas, wadah, dan bejana pada musim wabah. Cara preventif ini seperti memakai masker dan menjaga jarak agar tidak tertular. Memperbaiki ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin, buah-buahan, dan makanan bergizi yang menguatkan imun. Menghindari agar tertularnya dari suatu penyakit seperti menghindari kerumunan. Kita sebagai seorang muslim harus menyikapi peristiwa ini dengan cerdas, tidak mudah terbawa isu-isu hoax, menganalisa berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan opini. Senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berikhtiar agar berdoa pandemik ini segera sirna. Selanjutnya mengenai determinan kesehatan. Sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik dan lahir batin tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Masalah sehat juga berkaitan dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia kita tidak boleh lalai dalam nikmat sehat dan harus menjaga kesehatan. H.L. Bloom. Dalam teori barat, menurut H.L. Bloom, determinan dalam status kesehatan seseorang ada 4, yaitu yang pertama, genetik, kedua, perilaku, ketiga, lingkungan, keempat, pelayanan kesehatan. Pandangan dalam teori barat ini secara umum saja dan masih dangkal, sedangkan dalam perspektif Islam, faktor kesehatan lebih holistik dan komprehensif. Berikut beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam. Iman dan ibadah. Kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi keimanan dan ibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberi pengaruh ketenangan pada jasad atau tubuhnya. Contoh memperkuat iman dan ibadah dengan sholat. Merupakan gerakan fisik dari ujung kepala sampai kaki serta menggerakkan otot sendi dan rusuk yang menyehatkan badan dan ada unsur kekhusyuan. Dampaknya adalah menenangkan jiwa sehingga membuat diri kita tenang dan bahagia dan juga berpengaruh kepada kesehatan. Puasa. Umat Islam atau Muslim berpuasa dengan tujuan dari sisi kesehatan untuk melatih mengendalikan diri dan emosi, tetapi juga memberi ruang istirahat pada pencernaan kita. Dampak yang ditimbulkan adalah menyehatkan badan dan batin. Doa. Tubuh dan jiwa yang sehat dipengaruhi oleh doa. Doa memberi energi positif dan kekuatan serta nutrisi bagi jiwa dan raga manusia. Sholat tahajud. Sholat tahajud dapat memberikan dampak menghilangkan penyakit dalam tubuh kita. Perilaku pola hidup sehat. Apa yang dianjurkan dalam syariat Islam untuk berperilaku hidup sehat tentunya akan menyehatkan. Tetapi sebaliknya, jika kita berperilaku tidak sehat seperti merokok, narkoba, dan minum alkohol, maka dampaknya akan menimbulkan penyakit.
Perilaku hidup sehat ini juga melibatkan halal dan haram apapun yang kita lakukan dan dapatkan. Faktor sosial. Penyakit datang dari diri yang selalu emosi, temperamen, serta tidak mau memaafkan terhadap orang lain. Obatnya adalah dengan sedekah, serta berbagi sesama makhluk agar menghilangkan penyakit dari diri kita. Lingkungan. Lingkungan yang sehat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Bersih merupakan bagian dari keimanan. Maka patutlah kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara gotong royong, membersihkan jalan di wilayah tempat tinggal dan tidak merokok di wilayah kawasan tanpa rokok. Genetik. Genetik juga memiliki pengaruh pada status kesehatan seseorang. Dalam Islam, dilarang menikah dengan satu darah, kandung atau saudara perasian. Hal tersebut tidak dibenarkan karena akan menimbulkan penyakit bawaan dan kecacatan pada anaknya. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik bisa membantu mencegah datangnya penyakit atau memulihkan kesehatan dari sisi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang diberikan pelayanan kesehatan. Pengetahuan. Peran penting tenaga kesmas untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan dengan tepat pada sasaran dengan tujuan menjauhkan masyarakat dari sifat mistik tentang datangnya atau menyembuhkan penyakit. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang penting menjaga kesehatan akan memberi pengaruh untuk merubah pola hidup yang lebih sehat. Latar belakang budaya. Budaya dan kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Selama budaya itu memberikan pengaruh baik, maka tetap dipertahankan. Emosional. Ketenangan jiwa seseorang adalah separuh dari kesehatan badannya. Seseorang yang temperamen mudah terserang penyakit. Penting untuk bisa mengendalikan emosi membantu menyehatkan badan kita. Ekonomi. Status ekonomi bukan yang paling utama, tetapi jika status ekonomi cukup, maka mampu memenuhi gizi dan nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi, sebaik-baiknya harta ada di tangan orang yang soleh, karena bisa mengendalikan kebutuhan dan bisa menunaikan kewajiban hartanya, sehingga mampu memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan. Lalu, selanjutnya mengenai insan kamil dan kesehatan jiwa. Di tengah pandemik ini adalah masa manusia dan masyarakat diuji. Banyak dari manusia dan masyarakat mengalami kebingungan dan mengalami stres dan depresi. Banyak sekali orang yang berpikiran pendek demi keluar dari depresi mereka memasuki dunia narkoba. Di jalan-jalan sekarang makin banyak sekali ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Angka perceraian, kriminalitas pun meningkat. Insan kamil adalah manusia yang sempurna. Jika manusia sempurna akan bisa melewati tantangan zaman serta membentengi dirinya di sepanjang jalan dan bisa memberi solusi ketika sosok manusia dekat dengan Sang Pencipta, maka akan lancar hidupnya. Manusia insan kamil adalah sosok yang memaksimalkan potensi yang Allah berikan. Contoh yang utama adalah akal, karena akal yang membedakan manusia dengan hewan. Dengan akalnya ini, manusia bisa mencari solusi dari segala bentuk masalah. Contoh kedua dari manusia insan kamil adalah sosok yang bisa mengendalikan syahwat. Contoh ketiga, manusia bisa menjaga fitrahnya atau kesucian. Contoh keempat, sosok yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji. Contoh kelima adalah orang yang mampu mensucikan hatinya. Keenam adalah hidupnya untuk mengenal Allah. Ketika mengenal Allah, dia mencintai Allah. Ketika dia mencintai Allah, maka menjauhi larangannya. Contoh ketujuh adalah sudah marifatullah, hidupnya sudah untuk Allah semuanya. Ketika manusia bersandar pada Allah, hidupnya tenang. Hidupnya istiqomah, tidak takut akan apapun, karena yang dituju adalah Allah. Ada korelasi antara insan kamil dan jiwa ini, karena merasa kehilangan di antara masyarakat sekarang. Penting sekali kita membangun budaya jiwa yang sehat di kehidupan bermasyarakat. Ketika Nabi diutus di zaman Jahiliyah, ada 4 yang dilakukan seperti di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri.
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Budaya tilawah. Budaya literasi yang diperintahkan untuk ikro atau membaca agar mengubah jahiliyah menjadi beradab. Wahyu zakin, mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan wahyu, jiwa masyarakat didekatkan dengan Allah, jiwa masyarakat didekatkan dengan Islam. Ketika jiwa masyarakat bersih, maka ada iman. Budaya hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya agar ada keadilan. Jika ada keadilan, maka ada kesejahteraan di tengah masyarakat. Alhamdulillah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, baik salah dalam penulisan maupun dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.